Shalom semua jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah untuk semua jemaat Tuhan SIB Ladatu. Pagi hari ini sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, sebab karena kemurahan dan kasih-Nya, sekali kita bertemu dalam kesempatan ataupun ruangan seperti ini. Dan kita percaya sekalipun dalam kesempatan seperti ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita lemah, tetapi dalam kesempatan seperti ini pun, Tuhan tetap memberikan kita sukacita, semangat untuk dapat bersekutu bersama. Dari jemaat Tuhan, selama tempo 2 minggu ini kita akan beribadah secara online. Dan kita lihat perkembangan masa ke depan bagaimana. Sama ada kita akan meneruskan ibadah online ataupun ibadah bersemuka. Walau bagaimanapun, biarlah roh kita tetap menyala-nyala, melayani Tuhan, memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Namun saya peringatkan untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita akan mengadakan pungutan uang persembahan dan juga persepuluhan. Dan itu boleh kamu berikan kepada bendahari, baik melalui secara bertemu dengan dia, ataupun secara bank in. Jadi nanti akan diberikan nomor account gereja untuk kita ambil perhatian bersama-sama. Jadi jemaat Tuhan, pagi hari ini mari kita meneruskan ibadah kita dengan doa. Saya ajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, sebab karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar, kami bertemu dan berkumpul dalam ruangan ibadah seperti ini. Kalau bukan karena kesempatan yang indah ini Tuhan, mungkin kami tidak dapat menikmati pertemuan ataupun ibadah bersama secara online ini. Kami serahkan seluruh waktu ini, daripada awal sehingga selesai ibadah kami. Baik apapun yang kami lakukan, sama ada kami memuji Tuhan, memberi dalam uang persembahan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon semua ini berlangsung dengan pimpinan dan urapan penyertaan daripada Allah sendiri. Kami serahkan seluruh kesempatan kami hari ini, biarlah kami dengan penuh sukacita dapat menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Baik di mana jemaat Tuhan sama ada yang berada di rumah, yang sedang bekerja, menikmati kesempatan ini, kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan, mari kita menikmati puji-pujian daripada tim puji-pujian yang membawa kita memuji Tuhan pagi hari. Persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengikuti ibadah online kita pada pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat bersama-sama, bersamamu Bapa. Bapa, ku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita syurga nyata penuhiku. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas, nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami bangga karena kami memiliki Bapa yang sangat setia dalam hidup kami. Bapa yang selalu memelihara hidup kami dan selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Haleluya Tuhan, benar. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Dan saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa. Saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sebab dalam kesempatan ini kami dapat menikmati waktu di mana kami memuji Tuhan, bahkan memberi uang persembahan. Demikian juga Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum kami mendengar firman, Tuhan Engkau berbicara di dalam hati setiap kami. Biar setiap kami dapat mengerti firman-Mu, biar firman-Mu menjadi peringatan untuk kami sekali lagi, sebagai suatu penyegaran untuk kami. Bahkan juga biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini, akan menjadi pengajaran, pimpinan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati kami terbuka sebagai tanah yang subur, yang akan menerima benih firman Tuhan, yang akan jatuh di dalam hati kami. Sehingga benih itu dapat mendapat tempat yang baik dan juga bertumbuh. Sesuai dengan firman-Mu, maka benih firman itu akan akhirnya menghasilkan buah-buah yang memuliakan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, sekali lagi saya ingin membawa kita masuk di dalam bulan keuangan SIB. Sebenarnya bulan keuangan SIB ini adalah pada bulan April yang lalu, memandangkan kita tidak dapat bertemu, bersemuka, maka itu ditangguhkan dan akhirnya waktu ini kita manfaatkan untuk dapat berkongsi lewat firman Tuhan. Pada minggu lalu saya sudah memulai tentang salah satu tema daripada bulan keuangan SIB ini yang berbicara tentang kingdom mindset, di mana apabila seseorang memiliki apa yang disebut kingdom mindset, memiliki pemikiran kerajaan surga, akhirnya dia hidup sebagai orang-orang yang senantiasa tidak ragu-ragu lagi akan berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Jadi itu yang saya bahas pada minggu yang lalu. Dan hari ini saya ingin membawa kita belajar satu tema lagi yang terlebih dahulu kita akan lihat firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Firman Tuhan katakan, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Mulai dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berbicara, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal yang ke-6 ini, ayat yang pertama hingga yang keempat, secara khususnya adalah suatu bahagian di mana Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang hal memberi. Ya, ada banyak pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus, dan salah satunya khususnya dalam pasal yang ke-6, Matius 6 ayat 1 hingga 4 ini, Yesus mengajar murid-muridnya tentang hal memberi. Sebab apa Yesus mengajar murid-muridnya tentang hal memberi? Karena Yesus mendapati ada orang-orang munafik, ya, orang-orang yang suka berpura-pura, baik orang kaya, bahkan juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu tampil dengan maksud-maksud tertentu. Jadi kita mempelajari, melihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1 hingga 4 ini, ternyata bahwa Yesus juga mengajar tentang apa yang disebut sebagai bagaimana memberi. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan daripada awal tadi, bahwa saya berbicara tentang bulan keuangan SIB. Maka itu tema untuk minggu kedua daripada tema keuangan SIB ini, saya menarik satu tema untuk kita pelajari bersama, yaitu dewasa dalam hal memberi. Sekali lagi tema firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah dewasa dalam hal memberi. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita perlu belajar tentang apa yang disebut sebagai dewasa dalam hal memberi? Sebab realitinya, ada gereja-gereja yang hari-hari ini masih belum dewasa di dalam hal memberi. Maka itu hari ini kita mempelajari apa sebenarnya yang dimaksudkan sebagai dewasa dalam hal memberi. Jadi sesuai dengan tema ini saya membahas 3 perkara yang berbicara tentang tanda-tanda dewasa dalam hal memberi. Sekali lagi, sesuai dengan tema itu, saya ingin membawa kita belajar 3 perkara yang sangat penting untuk kita pelajari. Ada banyak tanda-tanda sebenarnya, namun hari ini hanya 3 tanda yang kita akan pelajari orang yang dewasa dalam hal memberi. Oke, yang pertama ini, tanda-tanda dewasa dalam hal memberi adalah mereka ini memberi dengan rela dan penuh sukacita. Maksudnya, kalau seseorang itu dewasa dalam hal memberi, maka tanda-tandanya kalau dia memberi, dia ada suatu kerelaan di dalam hatinya, bahkan juga dia memiliki suatu sukacita waktu dia melakukan hal itu, yaitu memberi. Ya, ini yang disebut sebagai dewasa dalam hal memberi. Tandanya adalah mereka ada suatu kerelaan, ya, kerelaan ataupun ada sukacita, dia penuh sukacita waktu dia memberi kepada sesama ataupun kepada Tuhan. Nah, kita melihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan seperti ini. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita. Perhatikan bagian itu. Dia katakan sekali lagi, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita. Apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Nah, jemaat Tuhan dalam Ulangan berbicara bahwa kalau kita memberi, janganlah ada yang disebut sebagai berduka cita di dalam hati kita waktu kita memberi. Maka itu sekali lagi, tanda-tanda orang yang dewasa secara rohani, dia memberi dengan rela dan penuh sukacita. Tidak ada orang yang rela, tetapi tidak ada sukacita waktu memberi. Bahkan, ataupun tidak ada orang yang rela memberi, tetapi dia duka cita. Itu tidak wajar. Maka itu, kalau dalam bahagian ini secara khususnya, dia dalam Ulangan ini menegaskan bahwa kalau kita memberi, jangan ada duka cita. Yang perlu ada di dalam hati orang percaya,
selain kita rela memberi itu adalah kita harus punya sukacita. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua, 2 Korintus 8 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka. Perhatikan bagian itu. Sekali lagi saya ulang. 2 Korintus 8 ayat 2 dia katakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, jemaat Tuhan ini berbicara tentang jemaat di Makedonia, ya, di mana kita dapat melihat mereka apabila mereka memberi, mereka melakukan pelayanan dalam hal memberi, maka mereka punya suatu sukacita yang meluap di dalam hati mereka. Maka itu inilah gambaran suatu tanda tentang dewasa dalam hal memberi. Dia ada suatu kerelaan dan juga dia dipenuhi dengan sukacita di dalam hatinya waktu dia memberi. Ini orang yang dewasa secara dalam hal memberi. Nah, kesanggupan melakukan hal itu menjadikan kita menikmati. Maksudnya kalau ada kesanggupan, kalau kita punya suatu kerelaan di dalam hati kita untuk memberi, itu menjadikan kita benar-benar menikmati apa yang kita lakukan. Maksudnya kita enjoy, kita merasa happy, senang hati, benar-benar menikmati apa yang kita lakukan itu. Dan kita akan menikmati setiap kesempatan itu dengan kepuasan tertentu di dalam Yesus. Ini, ya. Inilah kalau orang yang dewasa dalam hal memberi, apabila dia melakukan hal itu, dia benar-benar menikmatinya. Waktu dia memberi kepada baik orang ataupun gereja, dia punya suatu kepuasan tertentu. Dia memiliki suatu kepuasan tertentu di dalam Kristus. Dia ada suatu damai, ada suatu sukacita yang besar di dalam hati ini ketika dia memberi. Jadi sebenarnya apabila dia memberi, dia menikmati hal itu dengan kepuasan tertentu di dalam Kristus. Itu tandanya bahwa dia memiliki suatu tanda di mana dia dewasa dalam hal memberi. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi, tanda dewasa dalam hal memberi adalah dia memberi dengan rela dan penuh sukacita. Maksudnya kalau seorang itu rela dan penuh sukacita, apabila dia lakukan itu, sekali lagi, dia menikmati hal itu. Dia enjoy, dia happy tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan. Baik untuk sesamanya, dia kongsikan untuk sesamanya, ataupun untuk Tuhan. Ya, ini ada suatu kepuasan terjadi. Jadi ini yang pertama, tanda-tanda dewasa dalam hal memberi, yaitu memberi dengan rela dan penuh sukacita. Yang kedua, tanda-tanda dewasa dalam hal memberi yang kedua ini adalah tidak menahan diri untuk memberi. Ya, nih. Tanda-tanda dewasa dalam hal memberi yang kedua ini adalah tidak menahan diri untuk memberi. Ya, tidak menahan diri untuk memberi. Kita melihat Amsal. Amsal pasal yang ketiga ayat 27, firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukan. Kemudian Amsal 28 ayat 27 firman Tuhan katakan, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Nah,
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya rasa simpati yang tidak tertahan-tahan akan wujud. Sekali lagi ya. Sesungguhnya rasa simpati yang tidak tertahan-tahan akan wujud dalam diri orang percaya yang sudah dewasa dalam hal memberi. Maksudnya kalau seseorang itu sudah dewasa dalam hal memberi, maka ada suatu rasa simpati. Simpati dan juga empati dalam yang wujud di dalam dirinya yang tidak dapat tertahan-tahankan. Sehingga apa yang terjadi, dia tidak boleh tidak untuk memberi bantuan, sumbangan, dan sebagainya. Ini, ya. Tanda-tanda dewasa dalam hal memberi. Yang kedua ini adalah tidak menahan diri untuk memberi. Maksudnya seorang yang dewasa dalam hal memberi, dia tidak dapat menahan dirinya lagi. Ada sesuatu rasa kegelisahan di dalam hatinya yang tidak boleh tertahan, yang wujud, sehingga membuatkan dia memberi dengan rasa sukarela dan juga penuh sukacita. Tidak tertahan-tahan. Sebab dia dewasa dalam hal memberi. Ya. Nah, mereka tidak dapat menahan diri lagi. Sebab mereka tahu respon yang sepatutnya mereka berikan. Ini, kalau seorang yang dewasa dalam hal memberi, mereka tidak dapat menahan diri. Ya. Sebab mereka tahu apa respon yang perlu mereka lakukan. Apa respon mereka perlu berikan terhadap keperluan-keperluan tertentu. Ini. Jadi orang yang dewasa dalam hal memberi, tanda-tandanya yang kedua ini adalah dia tidak lagi dapat menahan dirinya untuk memberi. Dan seterusnya, dalam bahagian ini juga, firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagi mereka yang selalu berpikir untuk menahan diri. Kalau kita melihat dalam Amsal tadi, Amsal 28 ayat 27, firman Tuhan kan katakan kepada mereka yang selalu berpikir untuk menahan diri, untuk memberi. Firman Tuhan katakan, orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Allah mengutuki orang yang selalu merasa mau menahan dirinya untuk memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita belajar dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 17, firman Tuhan dalam Yakobus ini katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi begini, apabila orang itu dewasa secara dewasa dalam hal memberi, tanda-tandanya adalah dia tidak dapat menahan dirinya untuk memberi. Sehingga ketika dia tahu dia harus memberi, dia akan memberi. Dia tetap akan memberi. Bahkan dia sanggup, rela, dan penuh sukacita untuk melakukan hal itu. Sebab dia tahu, kalau dia tahu sesuatu yang baik yang perlu dilakukan, dia tidak lakukan. Dalam Yakobus katakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi orang yang dewasa seseorang ini, kalau dia tahu ada keperluan begitu, maka dia tidak tertahan, dia memberi. Sebab dia tahu kalau dia tidak melakukan itu, dia akan jatuh. Dia akan dikutuki. Jadi ini tanda-tanda dewasa dalam hal memberi. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dalam bahagian ini, tanda-tanda dewasa dalam hal memberi. Yang ketiga ini adalah mereka memberi sebagai orang yang dewasa. Sekali lagi ya. Tanda-tanda dewasa dalam hal memberi yang ketiga ini adalah mereka memberi sebagai orang dewasa. Perhatikan bagian ini.
kedewasaan secara fisik, ya, fisik tubuh badan, jiwa baik melalui perasaan, emosi, pikiran, dan rohani menjadikan kita memiliki tahap yang berbeza daripada anak-anak dalam hal memberi. Ini reality. Kalau kita ini sudah dewasa secara fisik, usia kita sudah dewasa, meningkat dewasa, jiwa kita, perasaan kita sudah dewasa, pikiran kita sudah dewasa, bahkan kerohanian kita juga turut dewasa. Maka itu menjadikan kita memiliki tahap yang berbeza daripada anak-anak. Kita akan ada suatu label yang lain, yang lebih tinggi daripada anak-anak kecil yang belum dewasa. Kita punya satu label yang lebih daripada anak-anak untuk dalam hal memberi. Ya, ini realitinya. Ya. Kita akan lebih mengerti tentang keperluan orang lain. Kalau kita sudah dewasa secara fisik, secara pikiran, secara emosi, ya, jiwa kita, dan juga secara rohani, maka apa yang terjadi dalam hidup kita adalah kita akan menjadi lebih mengerti tentang keperluan orang lain, bahkan gereja. Pasti kita akan jauh lebih memahami apa keadaan mereka yang memerlukan, apa keadaan gereja yang saat ini memerlukan. Begitu. Kita akan jadi lebih mengerti. Perhatikan bagian itu. Kita akan jadi lebih mengerti. Kalau kita dewasa, pasti kita lebih mengerti. Tetapi kalau anak kecil, mereka tidak dapat lebih mengerti hal itu. Mereka tidak dapat lebih mengerti. Mereka hanya secara terus ingin rasa memberi saja. Tapi untuk lebih mengerti, itu hanya dimiliki orang yang dewasa. Bukan sekadar fisiknya, bukan jiwanya saja, emosi pikirannya saja dewasa. Tetapi rohaninya juga sangat penting. Kalau sudah dewasa, maka lebih mengerti. Lebih mengerti. Ya, tentang keperluan orang lain ataupun gereja. Kemudian, kalau kita sudah dewasa baik secara fisik, jiwa, dan roh, apa yang terjadi kita akan menjadi lebih mengerti akan jumlah pemberian kita. Ini juga, ya, kalau kita dewasa secara fisik, umur kita sudah semakin dewasa, jiwa kita, perasaan kita mengerti, kita punya emosi, pikiran kita jauh lebih matang, rohani kita jauh lebih dewasa berbanding anak-anak kecil yang baru belajar. Ya. Kita akan lebih mengerti, saya menggunakan ayat ini, lebih mengerti akan jumlah pemberian. Kita akan tahu berapa yang patut kita beri. Baik untuk memberi sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan, ataupun juga kepada gereja. Kita jauh lebih mengerti jumlah pemberian kita. Ini yang sangat penting. Ya. Kalau kita sudah dewasa dalam 3 sudut ini sangat penting. Itu berarti kita harus mengerti. Ya. Kita memberi bukan seperti anak-anak memberi lagi, tetapi kita memberi seperti orang dewasa. Ya. Memberi sebagai orang dewasa. Ini sangat penting. Ya. Maka kita tahu jumlahnya. Jumlah yang biasa diberikan anak itu labelnya anak. Tetapi apabila kita sudah dewasa, baik secara fisik seperti katakan 3, fisik, jiwa, dan roh. Apabila kita dewasa dalam hal ini, maka kita mengerti berapa jumlah yang perlu kita berikan kepada orang lain yang sangat memerlukan bantuan. Bagaimana juga dengan orang, bagaimana juga untuk gereja. Kita mengerti tentang jumlah itu. Dan selain itu, kalau kita sudah dewasa dalam ketiga hal itu, sekali lagi, fisik, jiwa, emosi, ataupun roh, secara rohani, maka kita akan tahu, kita akan lebih mengerti bagaimana kita menghargai. Ini reality. Tetapi orang yang belum matang,
belum dewasa secara baik fisik, ya anak kecil. Ya. Mereka kadang-kadang tidak tahu bagaimana seharusnya menghargai orang lain. Ada banyak perkara yang mereka belum mengerti. Tetapi orang yang sudah dewasa, mereka jauh lebih mengerti bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana sepatutnya menghargai orang lain. Ya, itu. Itu sebabnya tanda-tanda kedewasaan rohani ini, kedewasaan dalam hal memberi ini, salah satunya yang terakhir dalam bagian ini adalah akhirnya seseorang itu akan memberi sebagai orang yang dewasa. Oke? Nah, bukti-bukti kedewasaan di dalam hal memberi juga dapat kita lihat di dalam praktek jemaat di Makedonia. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Ini kamu boleh baca di rumah masing-masing. Dan sebenarnya pada minggu yang lalu, saya juga memetik bahagian ini sebagai suatu ayat firman Tuhan yang menyokong kebenaran yang diberitakan. Nah, bukti-bukti kedewasaan ini kita dapat lihat juga dalam praktikal jemaat di Makedonia. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 hingga 7, khususnya bagian 3, saya hanya baca bagian 3, yang selebihnya kalian boleh baca di rumah. Ayat yang ketiga dia katakan, aku bersaksi, Paulus bersaksi, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka, jemaat di Makedonia, telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai suatu kesaksiannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada ketika. Bahwa dia melihat jemaat di Makedonia, mereka memberi menurut kemampuan mereka. Tetapi bukan hanya sekadar menurut kemampuan mereka. Tetapi mereka juga memberi melampaui daripada kemampuan mereka. Kedewasaan dalam hal memberi memampukan kita untuk memberi bukan sekadar apa yang ditetapkan saja, tetapi sehingga melampaui kemampuan kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam bagian ini, dalam 2 Korintus 8 ayat 1 hingga 7. Jemaat Makedonia, mereka memberi sebagai apa yang sepatutnya mereka harus beri. Dan mereka memberi seperti apa yang telah ditetapkan menurut kemampuan mereka. Sehingga mereka memberi sesuai dengan apa yang ditetapkan. Tetapi jemaat di Makedonia, mereka bukan hanya sekedar memberi seperti apa yang sudah ditetapkan oleh mereka, ditetapkan untuk mereka. Mereka juga memberi sehingga melampaui daripada kemampuan. Ya, mereka ditetap, sebagai contoh, mereka ditetapkan memberi 10 ringgit. Mereka memberi itu sebagai suatu ketetapan, sebagai suatu yang kemampuan mereka. Tetapi bukan hanya sekadar itu yang mereka berikan. Mereka juga memberi lebih daripada kemampuan yang sudah ditetapkan bagi mereka. Inilah sebagai suatu gambaran atau tanda untuk kita sama-sama pelajari tentang tanda-tanda dewasa dalam hal memberi. Jemaat di Makedonia bukan jemaat yang masih budak lagi. Mereka sudah dewasa, baik secara fisik, mereka, jiwa mereka, bahkan juga secara rohani mereka sudah dewasa. Sehingga mereka memberi sebagai orang yang sudah dewasa. Melampaui. Bukan sekadar yang sepatutnya, tetapi melampaui daripada apa yang sudah ditetapkan. Nah, kalau kita membaca dalam Korintus itu juga, 2 Korintus 8 itu juga, 1 hingga 7. Kita dapat melihat
kedewasaan mereka dalam hal memberi. Seperti yang saya sentuh dalam minggu yang lalu. Bahwa mereka berlomba-lomba untuk melakukan pelayanan itu. Mereka ada suatu kegairahan untuk melakukan itu. Bukan untuk menonjol. Tapi sebab mereka merasa ini tanggung jawab yang harus mereka miliki sebagai orang yang dewasa. Maka mereka berlomba-lomba menjadi yang terdahulu. Mereka mendesak, kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama hingga 7 itu. Dikatakan mereka mendesak Paulus. Sebab mereka mau melakukan pelayanan. Jadi jemaat Tuhan yang saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 tanda. Ya, tanda dewasa dalam hal memberi yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, yaitu yang pertama tadi sekali lagi. Tanda dewasa secara rohani itu adalah memberi dengan rela dan penuh sukacita. Kedua, tanda-tanda dewasa dalam hal memberi ini adalah tidak menahan diri untuk memberi. Tidak ada yang mampu menahan lagi. Ya. Maka mau saja melakukan itu. Asal dengar sedikit saja ada perlu. Secara otomatis, ayah saya mau buat. Saya mau buat. Saya mau tolong. Begitu. Yang ketiga itu adalah tanda dewasa dalam hal memberi adalah memberi sebagai orang dewasa. Sesuai dengan kedewasaan. Maka dia memberi. Sebab kenapa? Seperti saya katakan, apabila seorang itu dewasa dalam fisik, jiwa, dan roh, dia mengerti, lebih mengerti tentang keperluan orang lain, gereja. Lebih mengerti akan jumlah pemberian. Lebih mengerti bagaimana dia harus menghargai. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Sebagai tanda dewasa dalam hal. Jadi sebagai kesimpulan dalam bagian ini, saya membawa kita melihat kesimpulannya. Sebagai orang percaya yang sudah dewasa dalam Kristus, ayolah, marilah. Kita terus menerus konsisten ya, dan setia dalam hal memberi. Mari kita konsisten dalam hal memberi. Setia di dalam hal memberi. Sehingga kita menjadi dewasa dan semakin matang. Apabila kita konsisten mempraktikkan dan juga setia memberi, maka kita akan menjadi semakin dewasa dan semakin matang dalam hal memberi. Dan juga sebagai menyahut panggilan kita di dalam melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, saya dan saudara-saudari, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan panggilan, salah satu panggilannya untuk melayani Tuhan itu adalah bukan hanya dari segi tenaga yang diperlukan. Bukan saja segi masa. Tetapi yang ketiga itu dari segi harta. Itu juga panggilan. Yang dimana kita ini sebagai orang percaya harus terlibat dalam panggilan. Yaitu melayani Tuhan dalam hal. Jadi jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memperingatkan kita. Mungkin firman Tuhan ini sudah pernah kita dengar di mana-mana sebelum ini. Namun biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu penyegaran. Kita disegarkan, bukan hanya disegarkan kembali. Bukan hanya kita mau diperingatkan saja. Tetapi hal ini lah yang kembali menggerakkan, menggoncangkan semangat kita, roh kita. Sehingga roh kita ini menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Khususnya dalam hal memberi. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan terus memberikan kita pengertian yang lebih dalam melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Saya percaya itu ialah yang akan membuat kita jauh lebih mengerti kebenaran firman. Maka itu marilah kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
Dan mari kita mempraktikkan firman Tuhan ini. Sehingga kita terus-menerus menjadi dewasa dan matang dalam hal. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur firman Tuhan ini sekaligus menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang hari ini menjadi makanan rohani kami pada pagi hari ini. Berbicara tentang dewasa dalam hal memberi. Ada 3 tanda yang kami pelajari. Sekalipun mungkin ada banyak lagi yang perlu kami pelajari. Namun ketiga hal ini juga merupakan hal yang sangat penting. Di mana sebagai orang percaya, kami harus sungguh-sungguh memiliki tanda-tanda ini. Yaitu memberi dengan rela dan penuh sukacita. Kemudian tidak menahan diri untuk memberi. Dan juga memberi sebagai orang dewasa. Memberi seperti orang dewasa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini sekali lagi membuatkan kami mengingati panggilan kami untuk melayani Tuhan. Setiap orang percaya ada panggilan-panggilannya. Dan salah satu panggilannya bukanlah hanya sekadar melibatkan masa kami. Bukan hanya sekadar melibatkan tenaga kami. Tetapi panggilan Allah juga melibatkan tentang harta. Bagaimana kami harus dewasa dan mengerti tentang melayani melalui harta yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada. Baik yang saat ini Tuhan sedang dirawat di hospital. Ataupun di pusat kuarantin. Dimanapun kami berdoa Tuhan. Engkau menjamah mereka. Engkau memberi pemulihan. Engkau memberi kesembuhan. Kami berdoa Tuhan. Supaya kasih setia melimpah-limpah bagi seluruh jemaat. Baik yang bekerja ataupun yang saat ini hanya bekerja di rumah. Baik yang belajar secara online. Bapa di surga, berkati jemaat. Berkati keperluan mereka. Berkati hidup mereka. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Khususnya hari ini apabila kami mendengar tentang dewasa dalam hal memberi. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Supaya jemaat Tuhan di tempat ini semakin dewasa, semakin matang dalam hal memberi. Dan biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami dengar hari ini akhirnya memuliakan nama. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan saja ditinggikan di dalam pemerintahan. Kami menutup persekutuan kami bersama pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera daripada Allah, sukacita memenuhi semua jemaat Tuhan. Shalom, Tuhan